Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di dalam kegiatan hari ini yang bertemakan bercerita. Bercerita indah tentang asuransi jiwa. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Kristiana yang hari ini akan bercerita tentang apa sih asuransi jiwa dan bagaimana memilih perusahaan asuransi yang tepat untuk Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan jaminan berupa santunan yang disebut uang pertanggungan yang akan memberikan pengcoveran. Karena apa? Kita nggak pernah tahu risiko kehidupan, entah itu sakit, tua, meninggal, ataupun hidup terlalu lama, dan kita nggak bisa memilih dari keempat hal tersebut. Apa manfaatnya untuk saya memiliki asuransi jiwa? Apa manfaatnya untuk Bapak dan Ibu? Yang pertama, memberikan uang pertanggungan apabila Bapak dan Ibu mohon maaf terjadi risiko tutup usia. Yang kedua adalah memberikan uang santunan kepada si tertanggung, dalam hal ini Bapak dan Ibu apabila menderita sakit. Yang ketiga adalah memberikan santunan apabila menderita cacat tetap total dan persiapan untuk persiapan pendidikan, pensiun, perencanaan keuangan dan lain seperti apa, naik haji, kemudian bisa untuk pendidikan anak nanti sekolah ke luar negeri atau lain sebagainya. Itu adalah manfaat asuransi jiwa. Bagus banget manfaatnya, tapi kok banyak orang yang mengeluh. Kalau kita melihat di dalam sosial media bahwa banyak sekali yang mengeluhkan terkait dengan asuransi, entah itu produk unit link atau yang lainnya. Banyak aduan-aduan yang ada di sosial media terkait dengan keburukan-keburukan asuransi jiwa. Namun, ternyata berdasarkan berita dari Top Bisnis mengatakan bahwa industri asuransi tumbuh 11,9% dengan pembayaran klaim dan manfaat sebesar 159 triliun di tahun 2021. Artinya apa? Ada dua sisi, di mana satu sisi mengatakan bahwa perusahaan asuransi itu buruk dengan segala macam pengalaman dia sebelumnya, dan di satu sisi ternyata di sisi lain ada loh nasabah yang memperoleh banyak manfaat dengan memiliki produk asuransi jiwa. Karena apa? Nasabah itu dilindungi oleh POJK nomor 6 tahun 2022 tentang apa? Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Karena pertama adalah POJK harus memenuhi prinsip-prinsip, yaitu pertama, memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah, yang kedua adalah keterbukaan, yang ketiga adalah transparansi informasi, dan yang terakhir adalah perlakuan yang adil kepada nasabah. Artinya perusahaan asuransi itu merujuk pada POJK, ada peraturan otoritas jasa keuangan. Sebelum Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian membeli produk asuransi jiwa, pahami dulu. Pertama, berasuransilah dengan baik. Yang kedua adalah pilih perusahaan asuransi yang baik. Seperti apa tips dalam berasuransi yang baik? Yang pertama, pilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar Bapak dan Ibu. Artinya, ketika kita butuhnya adalah dana pendidikan untuk persiapan buah hati kita, jangan kita nabung untuk persiapan haji. Nah, itu nggak sesuai itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, pastikan agen asuransi Anda terlisensi atau tersertifikasi secara keagenan. Dalam hal ini adalah memiliki AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengenal perusahaan asuransi yang Bapak dan Ibu akan pilih. Dan yang keempat adalah pastikan Bapak dan Ibu mengisi data di surat permintaan asuransi jiwa dengan lengkap dan jujur. Selanjutnya adalah tanyakan manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan pengecualian jaminan. Selanjutnya adalah ketahui periode yang diperkenankan dalam pembayaran premi, jangan sampai mengalami keterlambatan. Dan yang terakhir adalah jika Bapak dan Ibu sudah menerima polis, baca dan teliti polis beserta semua lampiran yang diterima. Karena apa? Dengan Bapak dan Ibu membaca berarti Bapak dan Ibu sudah teredukasi oleh si agen asuransi bahwa Bapak dan Ibu sudah memahami isi polisnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu bisa tips memilih perusahaan asuransi yang baik seperti apa sih, Bu? Yang pertama adalah pastikan perusahaan asuransi yang akan dipilih telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah pastikan perusahaan asuransi memiliki data, yaitu melalui besaran risk based capital. Risk based capital adalah kemampuan perusahaan asuransi membayarkan seluruh klaimnya. Jadi kesehatan secara finansial ya minimal adalah 120. Artinya apabila perusahaan asuransi tersebut bangkrut, dia memiliki kemampuan membayar 120 kalinya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan perusahaan asuransi memiliki underwriter yang berpengalaman. Yang terakhir adalah perhatikan gambaran tentang kualitas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan, seperti berapa lama penerbitan polis, kemudian pelayanan atau servis tambahan, serta kualitas rekaman yang ditunjuk seperti rumah sakit, bengkel, dan lainnya.
Nah, teliti sebelum Bapak dan Ibu membeli asuransi pastinya. Yang pertama, jangan membayar premi dengan uang tunai kepada tenaga pemasar. Karena apa? Pembayaran premi harus melalui virtual account. Yang kedua adalah jangan tanda tangani dokumen kosong. Yang ketiga adalah beli produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Yang terakhir adalah pastikan tenaga pemasar memiliki lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang kita sebut adalah AAJI. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sosialisasi hari ini terkait dengan bercerita indah tentang asuransi jiwa, jadi Bapak dan Ibu bisa memiliki pengetahuan bagaimana sih tips and trick di dalam memilih perusahaan asuransi yang tepat dan asuransi apa aja yang Bapak dan Ibu butuhkan. Terima kasih, semoga sosialisasi hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!